Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'da fala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal ulama wal fudala, para alim ulama, para kiai sesepuh sepuh yang saya muliakan, kepada seluruh santri yang saya banggakan. Sebelum memulai pelajaran, kita teruskan pelajaran. Terlebih dahulu marilah kita membaca surat Al-Fatihah satu kali saja, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada yang pertama, junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya, juga kepada kiai-kiai kita, guru-guru kita, dengan harapan atas bacaan surat Al-Fatihah menjadi sababiah futuh hati kita dan kemanfaatan juga keberkahan ilmu kita. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pelajaran kemarin bab alfah, mulai dari qala syair. Qala wus dawuh sapa asairu, wong kang nyair. Ahsin ilan nasi tastabid kulubahum fatola mas takbadal insana ihsanu. Ahsin gawe bagus sapa sira, ilan nasi maring para menungso, tastakbid mongko amrih dadi kawula, apa kulubuhum pira-pira atine nas. Fatolama stakbada, fatolama mongko suwe temen, istakbada amrih ndadekaken kawula, al insana ing menungsa, apa ihsanu gawe bagus. Jadi ahsin ilan nasi tastabid kulubahum. Jadi agar supaya semua insan itu bisa menjadi istilahnya rakyat, kawula, hamba, seorang hamba hatinya itu yang paling utama kita lakukan adalah kita berbuat bagus terhadap mereka, kita berbuat baik kepada insan. Maka insan itu nanti akan sifat hati sifat menjadi hamba itu nanti tumbuh dengan sendirinya. Jadi istilahnya lunak, artinya itu lunak atas kebaikan tersebut. Tidak mungkin akan istilahnya brutal kalau dihadapi dengan kebaikan. Fatolama istakbada al insana ihsanu. Jadi memang sudah istilahnya lama sekali ya, sifat bagus, sifat baik, ihsan itu kita terapkan kepada sesama insan. Itu memang rumus. Kalau kita berbuat baik dengan orang lain, ya maka dengan sendirinya orang lain tersebut akan menurut dengan kita, menurut apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, asalkan kita itu selalu berbuat baik kepada terhadap mereka.
Wa khamisu halan utawi kang kaping 5 khamsah iku al akhau akad seduluran. Kama akha kaya oleh akad seduluran sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akad seduluran bainal muhajirina ing dalem antarane sahabat muhajirin wal ansori lan sahabat ansor. Litakwa krono arae yen to rasa to kuat apa robita tuhum persambungan utawa hubungane muhajirin wal ansor. Wa tazidalan dadi tambah apa ulfatuhum sifat asih-asihane muhajirin lan ansor. Jadi yang kelima daripada 5 unsur yang bisa menyebabkan munculnya rasa ulfah, yaitu al-akha, karena adanya sifat persaudaraan, karena tertanamnya sifat persaudaraan, seduluran, sebagaimana Rasulullah telah menjalin persaudaraan, menjalinkan persaudaraan di antaranya sahabat muhajirin dan antara sahabat ansor. Jadi kedua sahabat ini, kedua organisasi ini, kedua kelompok ini itu disatukan oleh Rasulullah, dianggap saudara dengan tujuan litakwa robitatul, agar keduanya itu hubungan keduanya itu semakin kuat, semakin erat. Jadi kalau keduanya antara muhajirin dan juga ansor itu kuat, erat, maka kekuatan Islam di situ akan lebih kuat juga. Wa tazida ulfatuhum, dan dengan tujuan untuk memunculkan rasa tambahnya rasa ulfah, timbulnya rasa kasih sayang terhadap kedua kelompok di antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Tujuan Rasulullah tujuan seperti itu. Makanya Rasulullah menjalin hubungan dengan akad persaudaraan di antara kaum muhajirin dan kaum ansor, ya, punya tujuan untuk memperkuat kekuatan Islam. Ya, atas kekuatan kedua itu ya Islam juga semakin kuat. Wa amma fadlul ulfati, lan anapun utawi kautamaane sifat welas, lan anapun utawi kautamaane sifat welas iku fal ifadatu aweh faidah wal istifadatu lan ngalap faidah wa ta'awunu lan tinulungan atau tulung-tulungan, tolong menolong ala diri ing ngatasé kebagusan wa taqwa lan takwa atau wedi marang Allah atau wedi nglakoni maksiat Allah. Wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono ifadah wal istifadah tastaqimu dadi jejeg apa al ahwalu pira-pira tingkah wa tak tadilulan dadi mejono utawa sedang saja apa al umuru pira-pira perkara. Kala ngendika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Wa'tasimu lan padha tetanggenano sapa sira kabeh bihablillahi kelawan tali agamane Allah.
bihablillahi kelawan tali agamane Allah, jami'an hale sekabehane, wala tafarraqu lan aja pisah-pisah sapa sira kabeh. Sedangkan keutamaan daripada sifat ulfah atau kasih sayang terhadap sesama, yaitu fal ibadatu wal istifadah, yaitu saling memberi faedah dan mengambil faedah. Faedahnya, memberi faedahnya, bisa dirasakan faedahnya kepada seorang, dan juga mengambil faedah kepada orang yang kita beri ulfah itu, yang kita kasih sayang. Jadi saling memberi masukan dan menerima, saling memberi masukan gitu ya. Jadi antaranya orang yang memberi kasih sayang terhadap seseorang lain, ya, maka orang tersebut juga akan muncul kasih sayang terhadap yang memberi kasih sayang tersebut. Ini wa ta'awunu, dan juga wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa, dan juga berfaedah ataupun punya keutamaan termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi bisa saling menguatkan, bisa saling istilahnya tolong menolong di antara satu sama lain atas suatu kebaikan. Di dalam suatu kebaikan kita bisa bantu, kita saling menolong, gantian tolong menolong terhadap satu sama lainnya, akan menjadi kuat, persaudaranya akan menjadi kuat. Intinya tolong menolong itu yang memang sangat dibutuhkan ya. Kita hidup bersama siapapun di lingkungan manapun, kalau kita bisa melaksanakan istilahnya tolong menolong, maka akan menjadi kompak dan menjadi kuat persaudaraan kita terhadap sesama. Wa bidzalika tastaqimu al-ahwalu wa tatadil umur, dan dengan adanya ifadah wal istifadah ataupun memberi faedah dan juga mengambil faedah, saling memberi kemanfaatan, saling memberi faedah, maka keadaan itu akan menjadi lurus, keadaan menjadi stabil. Jadi tidak ada gejolak di antara satu sama lainnya. Karena saling memberi kemanfaatan, saling memberi faedah kepada satu sama lainnya, maka di situ keadaan nanti akan menjadi kondusif dan menjadi normal, nggak ada gejolak di antara satu sama lainnya. Wa ta'tadil umur, dan sesuatu itu nanti yang terjadi itu akan menjadi stabil, sedang. Tidak ada sedang atau stabil ataupun istilahnya itu sama rata. Tidak ada istilahnya berat sebelah, dan sesuatu apapun di situ yang ada di situ akan menjadi sedang. Saja ada suatu hal yang berat dirasa, tapi kalau kita gotong royong akan menjadi ringan, akan menjadi sedang, tidak jadi berat. Sebagian Allah difirmankan oleh Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah terhadap agama Allah. Kita jadikan acuan, kita jadikan tolak ukur ya, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu kita lakukan secara sama-sama, saling mengamalkan ya, apa yang telah diperintahkan dilarang oleh Allah. Intinya yang sesuai dengan agama Allah yang disahkan oleh Allah, agama Islam, dan juga itu istilahnya ajaran-ajaran di dalamnya, maka jami'an
secara keseluruhan ya, secara watasimu bihaqli jami'an. Jadi secara keseluruhan apa yang ada dalam intisarinya agama yang direstui oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah itu. Wala tafarraqu, dan jangan berpisah-pisah di antara kalian. Kalau nanti berpisah-pisah nanti ya menjadi rapuh, saling menjatuhkan satu sama lain, akhirnya kan rapuh, akan rapuh agama itu juga rapuh, kondisi juga akan rapuh ya. Jadi tidak ada kestabilan dalam pergaulan sehari-hari, di dalam melaksanakan keagamaan dan melaksanakan apapun ya. Kalau kita lain dengan kalau kita bekerja sama, saling tolong menolong ya, saling membutuhkan dan saling memberi kan. Makanya nanti akan menjadi stabil semuanya, tidak ada masalah. Asalkan itu dilandasi dengan ajaran-ajaran agama Allah, agama yang diridhoi oleh Allah, ini agama Islam. Mahasiswa yang saya banggakan, mungkin untuk keterangan bab ulfah sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.